Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Nasari, NIM 401-2017-171, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah dipelajari dalam semester ini, yaitu ada 9 materi. Dan materi yang pertama yang berjudul Definisi dan Kerangka Kerja E-commerce. E-commerce merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang atau jasa serta informasi melalui jaringan komputer, yaitu internet. E-commerce dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa titik aspek berdasarkan pada sifat transaksinya, yaitu yang pertama adalah business to business, yang kedua business to customer, yang ketiga business to customer, yang keempat customer to business, yang kelima customer to customer, yang keenam mobile customer, dan yang ketujuh intra business commerce. Mobile loyalitas yang diusulkan dalam kerangka kerja e-commerce ini yaitu yang pertama nilai, yang kedua membangun merek produk, yang ketiga kepercayaan dan keamanan yang diberikan oleh penjual, yang keempat situs web dan teknologi yang memadai serta canggih, yang kelima yaitu pelayanan untuk konsumen yang ingin bertransaksi di bisnis e-commerce ini. Materi yang kedua berjudul Sejarah e-commerce di Indonesia. Awalnya, perdagangan elektronik di Indonesia hanya merupakan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial, misalnya mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan via web atau perdagangan barang dan jasa melalui internet. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce ataupun perdagangan internet ini akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru, sehingga pada era 98 atau tahun 2000-an banyak bisnis Asia ataupun Eropa mengembangkan situs web ini. Perkembangan Indonesia sendiri yaitu sejak tahun 1996. Dengan berdirinya web ini, wahana transaksi berupa mall online yang disebut dengan D-Mall ini telah menampung sekitar 33 toko online. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari produk makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran. Selain itu, di e-commerce ini di Indonesia yang merupakan tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap serta banyak toko yang sudah mulai berkembang. Ada juga commerce.net di Indonesia sebagai commerce shopping pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dan melakukan jual beli di internet. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan e-commerce untuk melayani para konsumen seperti PT Telkom dan Bank Indonesia. Materi yang ketiga yang berjudul Sistem Informasi Manajemen E-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan barang ataupun jasa serta informasi yang sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer lainnya. Dalam hal ini, basis informasi teknologi sangat berperan penting dalam dunia bisnis ataupun dagang secara elektronik ini, karena teknologi informasi mampu memberi nilai tambah dan efisiensi proses bisnis dan memberikan peluang bagi yang menjalankan bisnis secara elektronik dan menciptakan peluang-peluang bisnis secara lebih variatif, sehingga dengan berkembangnya sistem informasi serta manajemen informasi yang baik dalam e-commerce itu semakin mengembangkan bisnis secara e-commerce serta agar banyak dikenal oleh seluruh masyarakat, dan itu bisa menjadi mendunia. Materi yang keempat berjudul Penerapan e-bisnis pada perusahaan di Indonesia.
Saat ini, kemajuan teknologi dan informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya sektor bisnis. Salah satu konsep baru yang ditawarkan adalah e-commerce ataupun electronic business ini. Salah satu konsep baru yang ditawarkan, penerapan e-business telah memberikan prospek dan tantangan baru bagi setiap organisasi ataupun profesional bisnis. Sistem informasi bisnis secara elektronik seperti software perangkat, cara, dan metode bisnis yang memanfaatkan teknologi hardware, software, network, dan brandware untuk bertransaksi dan menjalankan berbagai aktivitas bisnis antar organisasi tanpa dibatasi waktu dan tempat yang jauh. Penerapan sistem informasi e-bisnis telah menjadi komponen penting bagi organisasi untuk mencapai kesuksesan bisnis secara internet dan bisa mendunia ataupun internasional ataupun nasional. Sistem informasi elektronik diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi organisasi bisnis seperti akuntansi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sistem informasi bisnis ini terdiri dari informasi akuntansi, informasi sistem produksi yang memproduksi produk ataupun barang-barang jadi setengah jadi sehingga menjadi produk baru, sistem informasi pemasaran di mana itu untuk memasarkan produk agar dikenal oleh seluruh masyarakat, dan sistem informasi keuangan dan sistem informasi sumber daya manusia yang memang memiliki potensi dalam berbisnis secara online. Materi yang kelima berjudul Teori Perilaku Terencana dalam Penerapan E-commerce. Pengembangan aplikasi e-commerce bagi perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan security dan otorisasi. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah dan yang efisien tempat dan waktunya. Jenis antarmuka web dipilih dan dipertimbangkan. Fleksibel implementasi perangkat lunak ini yang dapat dilakukan di jaringan internet maupun di jaringan komputer lainnya. Berdagang menggunakan e-commerce atau elektronik bisnis merupakan banyak manfaatnya. Di antaranya adalah dapat menekan biaya barang atau jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harga. E-commerce ini meskipun banyak manfaat dan kelebihannya juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah tidak amannya transaksi karena menggunakan kartu kredit atau nomor rekening, sehingga terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari kekurangan pada e-commerce inilah menjadi PR ataupun tantangan bagi pelaku bisnis secara elektronik. Bagaimana caranya agar konsumen itu percaya dan merasa aman dalam bertransaksi secara elektronik bisnis. Materi yang keenam berjudul Inovasi e-commerce, strategi pemasaran digital pada UMKM. Pengembangan UMKM di Indonesia mengalami beberapa hambatan dalam operasionalnya. Pengetahuan para produsen atau pemilik UMKM di Indonesia mengenai teknologi masih jauh dari cukup. Kebanyakan produsen di Indonesia masih menggunakan peralatan yang sifatnya masih tradisional, sehingga biaya produksi malah menjadi lebih tinggi dibandingkan jika produsen menggunakan mesin-mesin modern. Dan adanya perkembangan teknologi, UMKM seharusnya sudah mempersiapkan strategi baru yang akan membawa mereka tetap bertahan dan mampu berekspansi di kancah internasional, sehingga sudah seharusnya dijalani integrasi hubungan antara pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah yang masih menghambat UMKM. Diperlunya adanya hilangnya elektronik bisnis untuk UMKM agar produk yang dikeluarkan oleh UMKM ini berkembang dan banyak dikenal oleh masyarakat luas.
Tujuannya yaitu untuk menghasilkan nilai tambah produk, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri. Tuntunan era digital, UMKM harus mampu memanfaatkan pasar baik skala nasional maupun internasional. Sudah tidak ada batasan geografis, memberikan peluang besar untuk terciptanya pasar lebih luas lagi. Kini saatnya para pemain UMKM mulai memanfaatkan dunia digital, terlebih lagi dunia perdagangan elektronik atau yang ketujuh berjudul dukungan sosial dan interaksi sosial di lingkup e-commerce. Social e-commerce dan bisnis adalah setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam melaksanakan pergerakan perusahaan, karena perlunya diketahui bahwa semakin berkembangnya perusahaan pasti semakin besar juga bertanggung jawab, dan setiap perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang telah ia keluarkan untuk bisnisnya agar tetap berjalan dengan lancar. Bentuk sosial e-commerce ataupun bisnis elektronik adalah program tanggung jawab sosial sangat beragam, bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela, didasarkan pada dorongan moral dan etika, biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan dan perundang-undangan saja. Oleh karena itu, di dalam praktek penerapan program tanggung jawab sosial selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar, yakni dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, yaitu kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan secara elektronik. Bisnis ke-8 yang berjudul e-commerce dalam perspektif Islam. Transaksi e-commerce merupakan transaksi jual beli yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan bai salam dalam beberapa hal, antara lain mengenai penanggungan barang dan unsur-unsur terjadinya transaksi. Pada transaksi e-commerce maupun bai as-salam terdapat unsur pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli, objek yang ditransaksikan, serta transaksi. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara keduanya, yaitu e-commerce tidak terjadi pertemuan saling secara langsung atau face to face antara penjual dan pembeli. Keduanya berkomunikasi melalui jaringan internet. Pada transaksi e-commerce diperbolehkan dalam Islam, asalkan dalam pelaksanaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terhindar dari unsur riba, gharar, maisir, dan sebagainya. Mengenai sistem pembayaran dalam e-commerce, disarankan untuk memakai sistem kartu kredit, karena hal ini akan membuat transaksi tersebut terjauh dari ataupun terhindar dari unsur riba. Materi yang terakhir yaitu yang ke-9 berjudul WooCommerce dalam media e-commerce. WooCommerce merupakan plugin e-commerce open source untuk WordPress. Plugin ini dirancang untuk toko online berukuran kecil sehingga menggunakan WordPress. WooCommerce diluncurkan pertama kali pada tanggal 27 September tahun 2011. Plugin ini dengan cepat menjadi populer karena mudah dan gampang dalam mengatur katalog produk, dan tentunya tersedia dalam keadaan free atau gratis. Memiliki toko online sendiri bukan merupakan hal yang tidak mungkin, karena mudah untuk dilakukan dan bisa dilakukan oleh siapa saja, karena hanya membutuhkan WooCommerce dan menampilkan produk atau layanan dengan mudah dan menarik. Dengan mengikuti panduan yang telah ditentukan dalam berbisnis secara online, maka kita mudah melakukan bisnis secara online dengan menarik dan mudah untuk orang lain mengetahui produk yang kita jual. Harapan saya dalam mata kuliah e-commerce ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti membangun bisnis secara online yang sesuai dengan prinsip dan peraturan dalam Islam. Metode pembelajaran seperti ini sebenarnya lebih mudah karena dilakukan di rumah,
tetapi harus ada semangat dari para mahasiswa dan harus ada bimbingan yang baik dari para dosen agar mata kuliah berjalan dengan lancar dan berakhir dengan nilai yang memuaskan. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu, bagaimana cara meyakinkan para konsumen agar mempercayai dan merasa aman dalam bertransaksi secara online? Dan yang kedua yaitu, bagaimana cara mengembangkan ilmu bisnis online agar berjalan secara lancar dan terus meningkat dalam waktu yang panjang.